Seperti yang selalu kita tahu, Deadpool merupakan karakter dari Marvel yang dikenal kebal akan setiap hal, tembakan, sayatan, maupun tabrakan. Ia dikenal sebagai karakter yang tidak bisa mati. Namun terdapat cerita komik di mana Deadpool benar-benar mengalami hal tersebut. Semua bermula ketika Deadpool pulang ke rumahnya dengan menaiki jet. Ia bermimpi buruk tentang komplotan penjahat bernama Ultimatum mengejar keluarganya. Sebelumnya juga Deadpool telah tahu tentang grup ini dan telah menghabisi hampir seluruh anggota dari komplotan ini. Pemimpin dari komplotan ini, Flag Smasher, telah mengetahui seberapa kuat dan kebalnya seorang Deadpool, jadi dia memerintahkan semua anggotanya untuk tidak balas dendam. Namun anggotanya sudah muak dengan kepemimpinan Flag Smasher yang pengecut dan payah, sehingga mereka membunuhnya dan Carl menggantikan posisi kepemimpinan dan mengambil identitas sebagai Flag Smasher. Dan pada wilayah Preston, tepatnya di mana putri Deadpool tinggal, diserbu oleh anggota Ultimatum. Namun, anggota ini balik diserang oleh hantu dari Benjamin Franklin yang dicerita ini merupakan sahabat dari Deadpool. Ia membunuh habis semua anggota Ultimatum. Keluarga Deadpool berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Tak berapa lama kemudian, anggota susulan dari Ultimatum telah datang bersama Flag Smasher dan membakar habis rumah putri Deadpool. Emily Preston yang merupakan pengasuh dari putri Deadpool menelpon Deadpool untuk memberitahukan masalah ini. Ia meminta Deadpool untuk segera pulang dan mengatur rencana untuk berlindung dari komplotan ini, namun Deadpool yang murka akan hal ini mengatakan Emily untuk menjaga putrinya agar Deadpool bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Rencana pertamanya adalah menculik hacker terbaik bernama Tall John, kemudian ia memalsukan kematian Tall John. Selanjutnya ia menyusup masuk ke Stark Tower sebagai Major Wilson. Ia membuat semua penjaga tertidur dan mencuri sesuatu dari gedung itu. Dan terakhir ia pergi ke Kansas dan membeli tanah di tempat yang antah berantah. Untuk memberitahukan lokasinya, Deadpool membunuh beberapa anggota Ultimatum dan mengukir koordinat lokasinya pada badan anggota Ultimatum. Deadpool meminta Tall John untuk meretas keamanan markas udara agar ia bisa menggunakan peralatan dan drones bersenjata di sana. Ultimatum akhirnya sampai di tempat Deadpool untuk membunuhnya, namun Deadpool sudah menyiapkan rencana dan meledakkan lahan itu dalam sekejap. Menghabisi hampir seluruh anggota Ultimatum, Deadpool menghidupkan kotak yang ia curi dari Stark yang berguna untuk menonaktifkan setiap helikopter yang ada. Menggunakan senapan, flamethrower dan pedang, ia menghabisi setiap anggota dari Ultimatum yang tersisa sampai ia mengalami halusinasi. Ia pun menghadapi Flag Smasher yang telah berdiri ketakutan dan mengakui bahwa Deadpool bukanlah sesosok badut yang selama ini ia sangka. Deadpool pun menembak mati Flag Smasher tepat di kepalanya. Ia kemudian menggunakan kendaraan untuk memanen untuk melindas dan menghabisi setiap anggota Ultimatum. Ia kemudian menunduk dan memberi rasa hormat di atas mobilnya, menyebut pembantaian ini sebagai grand final. Ia memberikan salam berupa penembakan 3 peluru dan mendeklarasikan bahwa Deadpool harus mati jika Wade Wilson ingin hidup. Semua telah berakhir dan tenang di saat ketika Wade Wilson mengajak teman dan keluarganya untuk merayakan kemenangan atas kalahnya Ultimatum dan berakhirnya karirnya sebagai Deadpool. Semua kehangatan itu berlalu dalam sekejap saja saat Deadpool membuka matanya dan menyaksikan bahwa bumi mengalami kehancuran. Teman Deadpool jatuh dari kapal dan yang lainnya terbakar oleh panasnya matahari. Di tengah kekacauan itu, Deadpool hanya duduk tenang sambil memeluk putrinya. Ia merasakan kehangatan dan ketenangan pada saat itu. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa like dan mendukung lewat Saweria ya. Linknya ada di deskripsi dan komen. Terima kasih.